innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah keadaan dirimu kecuali dirimu yang berusaha untuk mengubahnya. Yang akan menentukan engkau akan selesai sebagai sarjana atau tidak, itu dirimu. Yang akan menentukan engkau akan usai tepat waktu atau tidak, itu pilihanmu. Tapi yang perlu kau ingat, sebelum engkau masuk ke dunia perkuliahan, bapak ibumu sudah mikir, dari manalah kami cari uang untuk anak tercinta ini. Walaupun harus berhutang, rela dia lakukan untuk anaknya agar merasakan dunia perkuliahan. Maka jangan kau balas perjuangan itu dengan air mata kekecewaan. Jangan kau balas harap mereka dengan air mata penyesalan. Ingat, lelah, ingin mundur, bahkan ingin menyerah dalam proses kuliah adalah bumbu perjuangan. Dan semuanya akan terbayarkan saat ibu bapakmu dan dirimu berfoto dalam rangka wisudamu. Ingat, tak semua manusia yang Allah kasih kesempatan agar merasakan dunia perkuliahan. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Kutunggu wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Eka Nur Fauzia dengan NIM 2302110899. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Kurnia dengan NIM 2302110901. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Dr. Taufeni Taufik, SE, MSI, AKCA. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Mary. Kepada Mary dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik itu membahas tentang yang pertama itu pemerintah. Nah, di dalam pemerintah itu terbagi lagi menjadi 3. Di dalam yang pertama itu adalah pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat itu dipimpin oleh presiden. Yang kedua yaitu pemerintahan daerah. Di dalam pemerintahan daerah terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah pemerintah provinsi. Provinsi itu dipimpin oleh gubernur. Dan yang kedua yaitu adalah kabupaten. Kabupaten dipimpin oleh bupati. Yang ketiga yaitu adalah desa. Desa dipimpin oleh badan desa. Yang ketiga itu adalah kota. Kota itu dipimpin oleh wali kota. Dan yang terakhir yaitu adalah pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu dipimpin oleh badan desa. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah lembaga. Lembaga itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu adalah BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau sepenuh modalnya itu milik negara. Yang kedua yaitu BUMD. BUMD adalah badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah itu badan usaha yang sebagian atau sepenuh modalnya itu milik daerah. Selanjutnya yaitu BUMDes. BUMDes adalah badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa yaitu badan usaha yang dikelola oleh masyarakat desa. Selanjutnya yaitu ketiga itu ada partai politik. Partai politik yaitu seperti Nasdem, PAN, terus habis itu ada PKS dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM memiliki tujuan itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Selanjutnya yaitu yayasan. Yayasan itu seperti yayasan sosial, yayasan pendidikan, yayasan agama, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu organisasi non-profit. Organisasi non-profit itu seperti nirlaba. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang pendekatan anggaran. Nah, itu terbagi menjadi yang pertama itu pendekatan politik. Pendekatan politik itu dipilih oleh politik seperti legislatif dan dewan desa. Yang kedua itu pendekatan teknokratik. Pendekatan teknokratik itu adalah pendekatan yang memakai ahli. Selanjutnya yaitu pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif itu adalah pendekatan seperti musyawarah. Selanjutnya yaitu bottom up. Bottom up itu adalah pendekatan yang dari dasar ke pendekatan yang tinggi. Nah,
selanjutnya yaitu top down. Pendekatan top down itu adalah pendekatan yang sebaliknya, yaitu pendekatan yang dari tinggi ke pendekatan yang paling dasar. Perencanaan itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang itu 20 tahun, jangka menengah 4 tahun, dan jangka pendek itu adalah 1 tahun. Reformasi keuangan itu harus mencakup relevan dan handal. Maksudnya relevan itu dia ada pendekat prediktif itu masa depan, ada masa lalu dan masa sekarang. Nah, handal itu maksudnya adalah jujur, netral dan dapat diperiksa atau tidak dipaksakan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Safira Dwi Kurnia. Kepada Safira dipersilakan. Akuntansi sektor publik merupakan cabang akuntansi yang berfokus kepada pengendalian dan pemantauan keuangan dalam sektor pemerintahan, institusi publik, dan organisasi non-profit. Contoh institusi publik yang termasuk akuntansi sektor publik ada 10. Yang pertama, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, lembaga swasta dengan tujuan kemajuan masyarakat, lembaga swasta dengan tujuan kemajuan daerah, provinsi, negara, umum, khusus, dan khusus daerah. Akuntansi sektor publik di Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Pembuktiannya yaitu infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhkan oleh sektor publik belum sempurna yang menyebabkan ketertinggalan tersebut. Pemerintah Indonesia memiliki kebutuhan untuk meningkatkan akuntansi sektor publik. Asumsi akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor bisnis. Akuntansi sektor bisnis akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari kegiatan yang dilakukan, sedangkan akuntansi sektor publik tidak mencari keuntungan, tetapi hanya memenuhi kebutuhan publik saja. Perbedaan antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi bisnis, yang pertama, dari tujuan organisasi, sektor publik non-profit motif, sedangkan sektor bisnis yaitu profit motif, sumber pembiayaannya, sektor publik, pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, sedangkan sektor bisnis, pembiayaan internal, modal sendiri, laba, dan penjualan aktiva. Sedangkan eksternal, utang bank, obligasi, penerbitan saham. Perbedaan ketiga yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban sektor publik kepada masyarakat dan parlemen. Sedangkan sektor bisnis hanya kepada pemegang saham dan kreditor. Yang keempat, struktur organisasi. Sektor publik, birokrasi, kaku, dan hierarkis. Sedangkan sektor bisnis, fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional. Yang perbedaan selanjutnya, karakteristik anggaran. Sektor publik terbuka untuk publik, sedangkan sektor bisnis tertutup untuk publik. Dan terakhir, sistem akuntansi. Sektor publik, kas accounting, sedangkan sektor bisnis, accrual accounting. Sekian materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan bahwa akan terus mendorong konsumsi dari masyarakat, begitu artinya mengempowering konsumsi masyarakat karena ini share-nya 53% ke PDB kita, artinya akan memberikan dampak juga kepada perekonomian kita. Tapi sebetulnya Pak, kalau dari pemerintah sendiri apa saja upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan konsumsi agar bisa mendongkrak perekonomian kita Pak? Mengingat kalau kita lihat ini kelas menengah ini kan tidak mendapatkan bansos dan juga tidak ada kenaikan pendapatan ya, seiring dengan kalau kita lihat ada beberapa harga bahan pokok yang naik, ada harga-harga yang naik. Bagaimana ini Anda melihatnya Pak Iskandar, silakan. Baik, Mbak En. Ya tentunya kalau kita lihat data memang tabungan ya, dari tabungan dari 0 sampai dengan 100 juta itu memang mengalami perlambatan pertumbuhan. Tetapi kalau yang di atas 100 itu justru masih mengalami peningkatan pertumbuhannya. Apa yang dapat kita petik dari data ini?
Selain itu juga saya ingin membagikan juga dari data Susenas juga pengeluaran kelompok 40% terbawah itu share-nya mengalami penurunan. Dari dua data ini kita melihat bahwa daya beli masyarakat kelompok 40% terbawah ini itu mengalami penurunan. Oleh karena itu, strategi untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilakukan adalah mempertahankan daya beli kelompok 40% terbawah ini. Bagaimana cara meningkatkan daya beli kelompok 40% terbawah ini? Tentunya adalah dengan government spending. Itu yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun lalu. Sebenarnya sudah tahun lalu itu kita memberikan bansos. Untuk mendorong karena ada El Nino, misalkan petani, ya daya beli masyarakat kan tentunya berkurang, harga beras meningkat karena cuaca, panen gagal, sehingga harga beras mengalami peningkatan. Maka itu peranan daripada APBN sebagai shock absorber ini menjadi penting. Oleh karena itu, government spending perlu ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan bantuan sosial ini untuk kelompok 40% terbawah seperti saya kemukakan tadi. Kemudian bagaimana kelompok menengah atas? Kalau kita lihat kelompok menengah atas, itu justru tabungan mereka masih mengalami pertumbuhan positif dan meningkat. Untuk kelompok ini tentunya ini yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita. Seperti saya kemukakan tadi, di 2023 itu share daripada konsumsi rumah tangga 53,18% terhadap pembentukan PDB Indonesia. Nah, mereka tetap bisa mempertahankan daya beli mereka, meningkatkan mereka, karena mereka mempunyai tabungan yang ditempatkan di lembaga keuangan perbankan dan juga di SBN dan SUN, ya. Jadi mereka dapat tambahan pendapatan lebih dari tabungan mereka dengan menempatkan uang mereka, baik itu di SBN, baik itu SUN, karena pemerintah untuk inklusif daripada SBN dan SUN ini memperkenalkan, kita tahu, retail SBN dan SUN ini, sehingga ini ditangkap oleh kelompok menengah atas. Sehingga kenapa daya beli kelompok menengah atas ini masih terus mengalami peningkatan. Nah, oleh karena itu konsumsi rumah tangga ini harus didorong terus, Mbak. Jadi bantalan 40% bawah itu diberikan bansos, kemudian untuk yang kelompok menengah itu diberikan, mereka menempatkan dananya di surat utang negara dan surat berharga negara yang menarik, sehingga bisa mendorong daya beli mereka. Yang tidak kalah pentingnya juga, Mbak, sebenarnya dengan inflasi Indonesia yang sudah mengalami penurunan 2,57%, ini seharusnya memang suku bunga yang tinggi ini eranya seharusnya sudah mulai diturunkan seharusnya. Amerika Serikat, kalau kita lihat sinyal yang mereka berikan, setidaknya di semester 2 bank sentralnya, Federal Reserve Bank, kemungkinan akan menurunkan suku bunga. Apabila suku bunga ini bisa turun lebih cepat, Mbak, kita harapkan nanti konsumsi rumah tangga ini bisa terdorong terus lebih tinggi lagi, sehingga pertumbuhan kita itu bisa lebih tinggi 2023. Jadi nanti sangat tergantung juga seberapa cepat suku bunga di Indonesia ini mengalami penurunan. Kalau misalkan bisa lebih cepat karena inflasi sekarang sudah 2,57% Januari year on year, maka konsumsi ini terus bisa meningkat, dan juga investasi kita harapkan juga cepat meningkat. Sementara demikian,
Baik, Pak Iskandar, artinya investor atau pasar cukup berekspektasi bahwa The Fed akan mengambil langkah untuk memangkas suku bunga acuannya, lalu juga Bank Indonesia akan memangkas suku bunga acuannya, dan juga ini tentunya akan berdampak kepada daya beli masyarakat ya Pak untuk saat ini. Tapi kalau kita lihat Pak, sentimennya kan bukan hanya itu. Ada sentimen artinya pergantian pemerintahan atau tahun pemilu saat ini kita sedang hadapi. Bagaimana Anda melihat atau bagaimana sebetulnya untuk bisa menjaga kepercayaan investor ya agar tidak terlalu lama wait and see di tengah berbagai tantangan dan juga sentimen yang ada saat ini? Baik, betul sekali memang kalau kita lihat data setidaknya 3 pileg pilpres terakhir memang ada kecenderungannya perilaku investor khususnya investor swasta ini wait and see terhadap kebijakan dari presiden baru yang akan dipilih. Sebenarnya kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi 2023, Mbak, ya, itu justru investasi kita itu mengalami peningkatan pertumbuhannya. Tadinya di 2022 itu hanya tumbuh 3,87%, tetapi di 2023 itu tumbuh 4,4%. Nah, bagaimana caranya meyakinkan investor? Sebenarnya kan prinsipnya pasti semua pemerintah ya pemerintah baru itu akan cenderung tujuan akhirnya kan mensejahterakan rakyat ya.